Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Crypto Pogobul, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua melalui video ini dan juga melalui video ini saya bakalan sedikit memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai cryptocurrency yang terutama di ekosistem Scale Network sendiri, karena di beberapa video saya bakalan sering membahas tentang Scale Network dan juga jaringan utamanya, yaitu Ethereum, yang dimana kita ketahui bahwa Scale Network adalah layer 2 dari Ethereum, dimana kompetitornya ada Polygon, ada Optimism, ada Arbitrum yang secara kapitalisasi mereka jauh lebih besar daripada Scale Network sendiri. Karena di Scale Network untuk membangun satu dApps itu bisa dibilang membutuhkan waktu yang cukup banyak, karena harus terintegrasi ke blockchain Scale dan juga bakalan dibuatkan blockchain sendiri, sehingga itu yang menyebabkan kenapa Scale lebih lambat daripada yang lain, dan di Scale sendiri itu mereka tidak FOMO tentang projectnya. FOMO dalam artian mereka menghambur-hamburkan token yang mereka miliki untuk dibuatkan airdrop. Kita ketahui misalkan Arbitrum kemarin airdropnya gila-gilaan, orang ikut, sehingga FOMO yang berkembang di ekosistem Arbitrum itu cukup lumayan sangat-sangat gede, dan seharusnya itu bisa jadi contoh bagi ekosistem Scale, tetapi mereka tidak membuatnya. Hanya saja ekosistem Scale itu bisa berkembang dengan mereka sendiri dan dengan gagasan yang mereka miliki. Dengan banyaknya blockchain itu sudah bisa menampung atau membawa miliaran orang ke dalam platformnya. Sebelum kita ke sana, kita pantau dulu harga dari Bitcoin itu 414 juta. Wow, mengalami kenaikan luar biasa ini. Bitcoin ini naik sekali lagi dia. Kita pantau SKL di peringkat 170. Untuk CMC dia mengalami kenaikan luar biasa dari jam 3 tadi, dan sekarang itu di jam 2.40 harganya terus naik, dan ya masih oke lah. Untuk good investment, teman-teman bisa masuk di harga sekarang, tapi teman-teman wajib melakukan dior kembali ya. Teman-teman melakukan riset dan juga edukasi tentang seputar kripto ataupun Scale Network. Saya tidak merekomendasikan teman-teman harus membeli, dan saya di sini hanya mengedukasi. Untuk video ini saya ingin membahas tentang apa saja sih yang sudah terjadi di Scale Network selama Q1. Q1 kita ketahui sudah lewat di beberapa bulan yang lalu, atau lebih tepatnya di bulan April, dan sekarang kita sudah masuk di Q2. Untuk targetnya sendiri di Q4 itu kita berharap sudah berada di 100 dApps yang terhubung ke Scale Network, karena news dari beberapa bulan ini sangat-sangat kencang tentang partnership dan juga kinerja dari blockchain Scale yang sudah diakui oleh komunitas dan diterima oleh komunitas secara global. Untuk Scale versi sendiri itu adalah panggilan bagi pecinta Scale. Di sini untuk Q1 update, Scale versi bersemangat untuk berbagi kemajuan signifikan dalam kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekosistem selama Q1 tahun 2023. Upaya Scale Labs telah difokuskan pada peningkatan kinerja jaringan, memperkenalkan fitur-fitur inovatif, memperluas ekosistem Scale, dan membina komunitas pengembang dan mitra yang berkembang.
Pembaruan Q1 ini menyoroti pencapaian telah memperkuat posisi Scale sebagai jaringan multi-rantai terkemuka dan solusi penskalaan Ethereum. Sorotan Q1 Scale yang pertama itu adalah kinerja jaringan. Setiap bulan pada Q1 2023, Scale memiliki rata-rata 65.000 pengguna. Dompet aktif memfasilitasi lebih dari 9 juta pengguna, 9 juta transaksi, dan menghemat kurang lebih 100 juta dolar untuk biaya gas. Sejak Scale Volume 2 diluncurkan pada Juni 2022, jaringan telah melihat peningkatan pengguna yang signifikan, menangani lebih dari 67 juta transaksi, lebih dari 415.000 wallet yang milik. Kemudian pada Q1 2023 saja, Scale menyelamatkan komunitas Scale dan Web3 dengan biaya gas mengejutkan $341.000. Wow. Tetap up to date dengan statistik dari Scale ini kita bisa lihat di websitenya. Setelah itu, Scale 2.1 rilis. Pembaruan ini membawa kemampuan jaringan yang lebih cepat, lebih stabil, dan kaya fitur ke jaringan. Peningkatan pengalaman pengguna dan keamanan menghasilkan peningkatan pada jembatan 5, bridge, konsensus, dan distribusi S4. Studi blockchain Dortmund, Scale mengungguli 7 blockchain populer termasuk Polygon, Solana, Avax dalam pengujian dunia nyata untuk TPS dan time to finality. Kemudian ada Hubscale. Ada Hubscale, 4 hub langsung yang sudah terhubung. Yang pertama itu adalah Nebula, kemudian Europe, kemudian Calypso, dan Titan. Di video saya sebelumnya saya membahas ini lebih detail tentang hubs yang berada di Scale, mereka itu siapa dan apa tugasnya di ekosistem Scale. Mereka ini menyederhanakan UX untuk dev dan pengguna sambil meningkatkan efisiensi ke jaringan. Upaya pemasaran dan perusahaan, mesin pemasaran yang kuat, tim perusahaan dan penerbit Arcade Scale Web3 mendatang berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran dan validasi. Kemudian voting di rantai atau DAO ditetapkan untuk dimulai pada Q2, didorong secara desentralisasi oleh masyarakat. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pertanyaan atau apa istilahnya, teman-teman ingin memberikan masukan kepada tim Scale, teman-teman bisa memberikan atau berkontribusi di sistem DAO yang nantinya bakalan rilis di Q2. Saya tidak tahu kapan, mungkin di 2 atau 3 bulan ke depan. Kemudian, peningkatan fokus pada permainan. Scale telah ditetapkan sebagai solusi blockchain EVM tercepat untuk game blockchain, dengan CryptoBlast melaporkan pertumbuhan pengguna 122% sejak diluncurkan. Memang untuk CryptoBlast sendiri itu salah satu game favorit di ekosistem Scale dan menyumbangkan kurang lebih 50% dari total transaksi yang sudah ada di Scale Network. Kita ketahui untuk crypto game sendiri itu fitur-fiturnya cukup banyak, dan ketika user melakukan transaksi di sana itu kita bisa beberapa kali melakukan transaksi, misalkan penjualan NFT atau jual beli token, atau kita melakukan swap, itu semua mengeluarkan biaya, dan Scale tidak mengenakan biaya pada sistemnya. Kemudian aplikasi dan pertumbuhan pengembang. Sejak peluncuran volume 2 pada Juni 2022, jaringan telah melihat pertumbuhan yang signifikan dengan 23 aplikasi akan ditayangkan, 16 kemitraan baru sedang berlangsung, dan lebih dari 150 proyek. Wow, lebih dari 150 proyek yang sudah masuk. Beberapa aplikasi penting termasuk Xorde, Gamefly, Human Protocol, Cryptoria, OX Battleground, Prospector NFT, Ultimate Digit, dan banyak lainnya. Aplikasi ini menjangkau berbagai industri, termasuk permainan pasar, NFT, pasar lepas yang terdesentralisasi, dan metaverse olahraga. Untuk industri ini memang kompetitornya cukup detail, atau ketika teman-teman ingin mendeploy satu project di Scale itu harus didistribusikan secara bagus antara pengetahuan dan juga
IT dari Scale dan juga tentunya IT dari dApps tersebut. Beda halnya dengan BNB, Ethereum, kemudian Polygon, itu kita tinggal mencantolkan nama token dan lain-lain, itu kita sudah terhubung ke jaringan mereka. Beda cerita kalau kita ingin mengembangkan proyek di Scale Network, itu kita benar-benar diedukasi secara langsung dan juga dikawal sampai benar-benar blockchainnya kita itu live. Dari sekian banyak game yang ada, Exodus, Gamefly, Human Protocol, Cryptoria, sudah terkenal Professor, itu mereka memiliki blockchain tersendiri yang sudah di-create oleh tim dari Scale Network. Mitra, partnership, dan ekosistem. Kemitraan dAppRadar, MyEtherWallet, Subsquid, Trace Finance, dan Wagmit telah meningkatkan pengalaman pengguna, akses data, dan alat pengembang untuk pengembang Scale. Untuk kategori ini secara ekosistem penyebaran informasi sudah dilakukan sama tim Scale beberapa bulan yang lalu, dan detailnya itu di teman-teman bisa klik di sini dan langsung bakalan ke website dan juga artikel dari mereka. Ini artikel dipublish bulan 1 minggu yang lalu, lumayan update. APY 11,8%, dan sayangnya untuk saat sekarang itu Scale masih berada di kisaran terendah untuk harga. Mungkin teman-teman bisa melakukan research sendiri mengenai harga. Ini partnership dengan terintegrasi ke dAppRadar. Untuk pembaruan dan event marketing, Scale telah difokuskan pada pemasaran produk yang segar, kepemimpinan pemikiran, dan pertumbuhan masyarakat untuk mendorong kesadaran acara pemasaran terbaru, termasuk penampilan pertama kali di konferensi pengembang games atau GDC dan Outer Edge LA demo di stand GDC, termasuk Crypto, Colosseum, OLX Battleground, dan Prospector NFT, menunjukkan sisi demi sisi gameplay on-chain, real-time, dan transaksi. Untuk mereka ini adalah perwakilan dari ekosistem Scale, yang dimana mereka juga ikut terlibat dalam event tersebut atau event di GDC kemarin. Kemudian menurut dari Richard Blockchain Dortmund mengungkapkan Scale sebagai jaringan blockchain berkinerja terbaik dan tercepat berdasarkan pengujian dunia nyata. Scale mengalahkan blockchain populer seperti Solana, Polygon dalam hal TPS dan juga TTF. Selain menjadi blockchain tercepat, Scale juga merupakan jaringan blockchain EVM Only Zero. Arsitektur Scale yang cepat dan gratis memungkinkan dApps untuk menarik pengguna sedikit gesekan. Pengalaman Web3 yang sempurna dan mulus. Ini adalah dari segi TPS-nya. Untuk TPS-nya itu 397 itu per 10 397,7 kali 2. Nah, Scale sekarang berada di 795. 397,7 kali 100. Bayangkan saja kalau dApps-nya ini benar-benar rilis, misalkan 100 dulu, jangan dulu ke 50, 100 saja dulu, berarti total transaksi per sekunnya ada 39.770 sekian TPS. Semakin banyak
dApps yang di dalam Scale Network itu semakin memperkuat TPS dari Scale Network. Dan ini adalah blockchain metric testing, yang dimana ini adalah konfirmasi dari transaksi kita. Itu Scale hanya membutuhkan 1,46 second, sementara Phantom itu 1,76. Ethereum cukup lama, 17 menit. Polygon 4 menit, lumayan cukup inilah dari segi kecepatan dan juga fee itu mereka benar-benar oke banget. Scale 2.1 membawa stabilitas yang lebih baik, onboarding as full pengguna akhir, kompatibilitas yang lebih baik dengan Ethereum, dan peningkatan rotasi simpul. Kemudian game di Scale. Scale terus menjadi tujuan untuk bermain game blockchain. Judul game berkualitas tinggi, Cryptopia dan OX Battleground sedang bersiap untuk diluncurkan di Scale. Sementara Block Browse, CryptoClosium, dan CryptoBlaze telah melihat pertumbuhan pengguna yang luar biasa sejak diluncurkan. Demo dari prospektor NFT untuk melihat bagaimana finalitas instan, scale, dan transaksi tanpa biaya dapat digunakan untuk permainan di rantai yang cepat dan mudah. Selain itu, GameFly, platform e-sport yang berfokus pada pengintegrasian Web3, baru-baru ini diluncurkan di Scale, membawa ribuan pengguna ke Scale versi. Dengan semua fitur ideal untuk bermain game, Scale berada di garis depan game Web3. Untuk Web3 dan juga crypto game itu sudah tidak diragukan lagi, karena dari segi kapasitas Scale sendiri itu cukup lumayan sangat kuat menangani semua transaksi yang berada di jaringan Scale Network. Mencari ke depan, ketika terus memperkuat fundamentalnya, pendekatan untuk adopsi konsumen massal melalui penskalaan modular dan pengalaman blockchain yang tak terlihat, dapatkan daya tarik dengan keunggulan penggerak pertama dan lebih banyak inovasi yang akan segera diumumkan. Scale berada di posisi yang tepat untuk memimpin pasar dengan arsitektur aplikasi chain modularnya yang dikombinasikan dengan model validator keamanan bersama yang telah dibangun dan dibuktikan dengan jutaan transaksi. Scale Labs sangat berterima kasih atas dukungan dari Scale versi yang penuh semangat mengantisipasi berbagai banyak pembaruan inovatif dalam waktu dekat. Untuk informasi dari Scale, teman-teman bisa mendapatkannya melalui scale.space ini, kemudian bisa juga melihat langsung ke Twitternya. Kita coba cara ini, Twitter dari Scale sendiri. Mereka bakalan mengadakan AMA di tanggal 31 bulan depan, dan bulan 31 besok, dan ini harapannya bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman komunitas dan juga developer. Bebas teman-teman mau bertanya apa saja untuk Scale Network. Kalau untuk Scale Network sendiri dari segi harga, teman-teman bisa di hold, tetapi saya ingin memberitahukan kalau Scale itu ATH-nya berada di 12.000, dan harapannya untuk di bullrun besok itu kita kalikan 3 aja, 12.000 kali 3 itu sudah berada di 36.000 per satu Scale. Kalau teman-teman punya misalkan 100.000 Scale, beli sekarang 3,6 miliar. Wow, luar biasa. Scale bisa jadi solusi dari developer yang sedang mencari-cari untuk dari segi blockchain dan juga transaksi lebih cepat, itu bisa dialihkan ke ekosistem Scale Network. Mungkin sekian dulu video singkat saya mengenai Scale Network.
ya. Ini kurang lebih waktunya 20 menit, kita cukupkan 21 menit aja. Untuk volume per hari ini, per tanggal ini 29 bulan 5 itu volumenya naik 7% dengan kapitalisasi pasar 62 miliar, dan kebanyakan itu di checks volumenya. Untuk supply sendiri itu 64% total dari total supply atau 4,5 yang sudah beredar. Kita lihat di Ethereum apakah mereka memiliki peningkatan ya cukup lumayan oke. Dari segi peningkatan naik 0,005%, ini mengalami pertumbuhan yang cukup sudah lumayan signifikan, dan dari segi holdernya itu ada 22.000. Banyak juga ya, 12 juta. Wow, ini saya tidak tahu apakah ini wallet tersebar di mana saja. Buat teman-teman boleh tracking sendiri di etherscan.io. Dan kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan berita tentang Scale, bisa mengikuti Twitternya ataupun Telegramnya agar bisa mendapatkan info terbaru mengenai Scale, dan juga teman-teman bisa langsung ke Scale Indonesia kalau pengen ngobrol bareng kita, karena kita bakalan mengedukasi teman-teman di sana. Mungkin sekian dulu video singkat kurang lebih 22 menit. Terima kasih sudah memberikan waktunya, terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya dengan tema dan juga konten yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay classy. Bye bye.